Istilah perlunya negara hadir. Kalau negara hadir, ini adalah omset terbesar buat pemasukan negara. Ada segelintir orang yang memang sudah memberikan fasilitas kepada petani itu. Jadi pas kita sudah mau beli, ternyata harga dinaikkan. Memang sekarang ini lagi booming ya pemikiran tentang rempah. Dahulu zaman VOC itu kenapa bangsa asing sini menjajah? Karena memang rempah-rempahnya yang banyak, ya. Itu ada beberapa komoditi. Ada kalau kita katakan ada 24 komoditi rempah-rempah yang ada di Indonesia. Ya salah satunya cengkeh, pala, lada itu. Itu dalam setiap komoditi itu adanya ya ada ribuan ton juga. Jadi makanya setiap hasil komoditi yang ada di kita itu mereka sangat menginginkan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Ya. Apa sih koneksitasnya sampai sekarang kok kembali di kemari rempah itu? Ternyata rempah ini banyak khasiatnya, buat kesehatan, kayak jamu, sekarang ke herbal juga ada, dan juga kemasakan, ya itu. Dengan bahan rempah ini sangat banyak digunakan di bidang tersebut. Oke, kalau misalkan dulu apakah dikelola secara industrial dan bagaimana yang sekarang kalau zaman VOC? Zaman dahulu mungkin ya saya juga kurang tahu, cuman mereka kan mengambil di Indonesia itu jumlah banyak itu kayak cengkeh itu kan buat rokok juga. Dulu kan juga ada rokok juga kan. Itulah yang mereka menyukai rempah-rempah Indonesia. Jahe juga saya kurang tahu di sana dibuat apa, tapi mereka banyak rempah-rempah yang ada di Indonesia diambil semuanya oleh negara-negara VOC itu atau Belanda lah salah satunya. Oke, bentuk apa? Bentuk bisnis apa yang sekarang diterapkan untuk menjual rempah? Sebenarnya banyak ya. Kalau saya kapulaga itu kan buat masakan juga. Terus cengkeh banyak kan diambil oleh pabrik rokok. Ya rokok Sampurna. Dulu kami pernah ke gudang garam ya, cuman ya belum hasil. Tapi memang harga cengkeh ini dan kapulaga lumayan harganya mahal. Oke, Pak. Kalau itu kan sifatnya mungkin industri ya. Nah, kalau industri tadi kan berarti harus ditangani industri. Apakah juga pengelolaan yang sekarang ini oleh masyarakat kita itu secara industri pula dan bagaimana? Oke. Ada yang industri, ada juga perorangan. Ya, kalau industri itu ada PT Hexa juga, dia secara global dia mengupayakan untuk mengelola rempah-rempah ini. Terus ada juga secara perorangan, para petani biasanya dikumpulkan ke suatu tempat, nanti itulah wadahnya mereka dikalkulasi situ nantinya. Oke, import atau untuk hanya kebutuhan dalam negeri aja kalau yang sekarang? Ada yang import, ada yang buat dalam sendiri. Oke, kalau untuk import biasanya, kalau kita tahu lah kalau nikel itu untuk bahan baku, ya. Tapi kalau misalkan untuk rempah ini mereka gunakan untuk bahan baku apa sebenarnya kalau untuk import, dan kalau di dalam negeri juga sebagai bahan baku apa? Misalnya contohkan aja. Ya, kalau untuk di dalam negeri itu kita buat masakan juga ya, kayak masako, kayak sasa, itu juga kan bahan yang ada rempah-rempahnya. Itu kalau sama juga kita yang perlu luar negeri, mereka membuat bahan masakan juga diekspor ke Indonesia lagi, sama saja sebenarnya. Oke, bahan masakannya. Iya. Masakan tadi kan Bapak sebut ada herbal ya.
Ya, Kalau herbal itu kan sebetulnya bisnis kekinian, apakah juga masuk dalam kategori industri? ya, ya, sama. Karena herbal itu semua juga dari rempah-rempah itu juga sama. Nah, yang penting bagaimana yang mengelola ini dengan seksama, terus melakukan hal-hal yang bisa dipercayai oleh banyak masyarakat Indonesia. Ya, masih tergantung masyarakat kita bagaimana mengedukasi bahwa produk-produk ini adalah yang baik untuk kesehatan rakyat kita, gitu sebenarnya. Bagaimana kita mengedukasi sebenarnya kita, karena terbiasa dengan kesehatannya dokter atau obat, itu bagaimana kita mengedukasi agar rakyat Indonesia menggunakan bahan-bahan asli produk Indonesia, rempah-rempah ini atau herbal. Ya, makanya istilah perlunya negara hadir agar setiap produk-produk itu dilewat dengan KUD itu yang akan mengakomodir semua petani agar petani sejahtera juga, sebenarnya itu doang. Oke, nah sekarang apakah memang negara belum hadir dalam bisnis yang rempah yang dulu pernah menjadi primadona untuk VOC? Belum sepenuhnya, ya, karena kita juga kemarin dikenalkan dengan ketua yang mau dikenalkan dengan ketua Kapulaga, ya, semua ada ketuanya, cuman negara belum hadir, karena sebenarnya kalau negara hadir ini adalah omset terbesar buat pemasukan negara sebenarnya. Oke, devisanya kira-kira kalau boleh tahu berapa persen untuk atau sumbangan kepada APBN? Sebenarnya banyak, 100 T bisa. Jokowi pernah bilang rempah-rempah itu 100 triliun minimal itu. Untuk dari luar negeri? Dari kita punya aset untuk menjual rempah itu 100 T sebenarnya. Oh, kontribusinya ke APBN? APBN besar sekali. Oh gitu. Iya. Oke, nah kalau gitu kan sebenarnya ada holding ya di sini, holding. Nah, ini kira-kira siapa yang menjalankan itu? Nah, ini harusnya punya badan tertentu ya, biar disinilah dipantau pergerakan dari distribusi petani ke KUD ke penjual. Jadi sinilah butuhnya pemerintah ini hadir untuk melihat contohnya suatu badan lah yang akan memposisikan dia adalah yang berwenang menangani rempah-rempah ini. Apakah sudah disusun dari holding tadi, mungkin ke agensinya dan siapa agensinya? Artinya urutannya apakah sudah disusun skemanya gitu? Ya, sekarang sepertinya Presiden kita sudah menyusun dengan KUD-nya. Tinggal komunikasi dengan badan tersebut untuk menyatukan bahwa ini penting, gitu aja. Oke, pentingnya di mana? Iya, memantau pergerakan rempah ini, berapa banyak yang dihasilkan oleh petani-petani di Indonesia. Jadi kalau boleh digambarkan bagaimana situasi yang sekarang ini bisnis di dalam negeri soal rempah ini, apakah masih carut marut, apakah sudah tertata, atau berapa persen kira-kira untuk menuju masih 30% lah, karena masih kami ya pernah membeli pun sama harga itu tidak semata hari ini A besok paginya B itu. Kendalanya kira-kira gimana? Gitu. Ya, ada segelintir orang yang memang sudah memberikan fasilitas kepada petani itu. Jadi pas kita sudah mau beli ternyata harga dinaikkan. Ijon maksudnya? Ya, ijon. Oh. Oleh kalian kulak misalnya itu. Oh. Nah, apakah itu peran negara hadir soal ijon itu? Sampai saat ini kayaknya sih belum, karena saya pelaku seperti itu juga soalnya. Oh, bagaimana untuk memberantas ijon itu? Itu kan sebetulnya perilaku ekonomi yang tidak sehat itu bagaimana untuk memberantas ijon sehingga petani benar-benar diuntungkan? Boleh ijon, tapi oleh pemerintah. Sepertinya kayak KUD. KUD ini mendiskusikan petani itu seperti pupuk dan bahan-bahan yang akan menjadikan pertaniannya. Nanti setelah sudah panen dan dibeli lagi oleh
audit tersebut dengan harga yang sesuai dengan hasil tersebut. Jadi harga itu tidak naik, tidak turun. Standar apapun naik, ya naik karena mereka harus menikmati hasilnya. Oke. Kira-kira harapan Bapak untuk menata kembali bisnis rempah ini yang Bapak tadi katakan menjanjikan ya? Oke, bagaimana Pak? Ya, sinilah negara hadir untuk membuat satu badan atau suatu lembaga yang memfasilitasi para petani dalam berkarir di pertanian ya, karena sekarang petani itu tidak mau berkarir karena harganya selalu setelah panen turun ya, harganya tidak naik. Makanya di sini hadir bagaimana petani kembali bersemangat untuk menanam rempah-rempah ini. Kapan kira-kira diperlukan kehadiran? Secepatnya. Boleh target waktu kira-kira? Paling lambat tahun ini. Paling lambat tahun ini. Iya. Kira-kira apa yang dibayangkan soal pencapaian itu? Capaian tahun depan kira-kira untuk devisa negara lebih menutupi biaya kekurangan anggaran devisa yang ada di Indonesia.